Hai kawan-kawan Gemapos, gimana kabarnya hari ini? Sudah membaik atau masih ada rasa-rasa yang tersisa pasca nyoblos di Valentine lalu? Ya, apapun itu, semoga masih dalam jangkauan kendali Anda. Biar nggak gila. Oke, bicara soal nyoblos dan pemilu, nah, aku bakalan ngajak kawan-kawan untuk bahas tipis-tipis soal peta kekuatan politik 5 tahun ke depan. Weh, ngeri nggak tuh? Oke, kawan-kawan, biar nggak lama-lama, topik kita hari ini, Prabowo menang, Megawati tetap jadi ratu. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran ya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran ya. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Hasil perhitungan cepat atau quick count di Pilpres tahun 2024 dari berbagai lembaga survei menunjukkan angka yang bisa dibilang hampir sama. Dan nampak jelas, paslon nomor urut 02, Prabowo Gibran menempati posisi paling tinggi untuk bisa menjadi penerus pemerintahan Presiden Jokowi. Pun demikian, jika kita lihat hasil real count sementara dari KPU per hari ini ya, 17 Februari 2024, masih menunjukkan angka sekitar 57% lebih. Angka yang sangat besar dan rasanya sulit untuk digugat. Alhasil, Bapak Gemoy Indonesia dan putra mahkota si Samsul Gibran Rakabuming Raka masih punya peluang paling tinggi untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, kawan-kawan, di balik kemenangan pasangan Prabowo Gibran, nampaknya ada pihak yang hari ini sedang merasa terzolimi, dicurangi, dan bahkan menyebut angka yang diperoleh seperti anomali. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya. Ya, pasangan Ganjar Mahfud. Paslon 03 itu hari ini sangat terlihat terguncang hingga mengundang sorotan banyak publik. Bahkan nampaknya lebih viral dibanding yang lagi merayakan kemenangan. Hal itu karena statement pihaknya hari ini yang masih meragukan hasil pemilu. Bahkan yang paling unik adalah saat Ganjar bertanya, Kamu percaya nggak suara saya segitu? paten. Ganjar Mahfud bersama TPN bahkan menyebut pihaknya sedang siaga 1. Hingga akan membuat tim investigasi khusus untuk menemukan dan mengumpulkan data kecurangan pemilu agar bisa digugat. Ganjar dan PDIP nampaknya merasa tak terima harus kalah dengan angka paling buncit. Kabarnya, bahkan mereka hendak bersatu dengan tim Anies Caimin untuk bersama-sama memerangi kecurangan pemilu. Tapi terlepas dari kondisi tersebut, PDIP tidak serta-merta disebut kalah total. Nah, berdasarkan hasil real count dan quick count, posisi tertinggi perolehan suara partai masih diduduki PDIP. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini masih punya power yang signifikan dalam peta politik nasional. Presiden boleh saja Prabowo, tapi nampaknya Megawati tetap jadi ratunya. Nah, tapi dengan catatan, angka hari ini masih bertahan hingga akhir pengumuman resmi KPU. Nampaknya Megawati tak masalah jika kalah dalam Pilpres, nampaknya ya. Dan PDIP tak lagi berkuasa di eksekutif untuk yang ketiga kalinya. Sosok Megawati bukan orang baru dalam dunia politik. Putri sang proklamator ini sudah sangat lama bergelut dalam politik nasional yang penuh keringat hingga darah. Tentu saja, kalahan semacam ini mungkin sudah diperhitungkan. Bukan hanya dari babak pertengahan ketika Jokowi berpisah jalan. Bahkan mungkin sejak awal sudah tahu bahwa kekalahan bisa saja terjadi. Lagi pula, saya kira Megawati tak terlalu merasa terancam
jika yang menang sebagai presiden adalah Prabowo Subianto. Mengapa? Karena mereka punya sejarah pernah bergandengan cukup baik. Misalnya, tahun 2009 nih, Megawati dan Prabowo bersama-sama dalam satu nomor urut maju dalam kontestasi Pilpres, yang kemudian dikalahkan oleh SBY. Kemudian juga bersama-sama mendukung Joko Widodo dalam Pilgub DKI. Pun hubungan Prabowo dengan Megawati kembali membaik ketika Gerindra ikut masuk dalam kabinet usai dikalahkan dalam pemilu 2019, di mana Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya Jokowi. Ya, masih saling respect lah. Tapi yang namanya politik, kalau mengutip kata Mbak Puan ya, semua mungkin bisa saja terjadi. Gitu. Nah, kembali lagi. Kemenangan PDIP punya arti besar nantinya dalam perpolitikan nasional. Terlepas apakah PDIP ikut bergabung atau kemudian memilih jalan menjadi oposisi. PDIP tetap punya pengaruh kuat menentukan arah kebijakan lewat parlemen. Nah, sederhananya, kalau kata jurnalis senior Uni Lubis, Putri Megawati yakni Puan Maharani masih punya kesempatan besar untuk kembali menjadi Ketua DPR RI. Nah, artinya apa? Posisi itu membuat PDIP kembali menjadi salah satu kekuatan penting dalam lahirnya aturan dan kebijakan strategis nasional. Kesimpulannya, Megawati lewat PDIP masih bisa kok menanamkan pengaruhnya untuk menggetarkan situasi atau memilih menenangkan keadaan. Apalagi jika anggota parlemen masih didominasi oleh kader militan PDIP yang masih menjunjung ideologi petugas partai. Ayo. Para petugas partai atau kalau kata Bambang Pacul ini Korea masih mendominasi di parlemen, maka keinginan Sang Ratu Megawati bisa jadi pertimbangan. Goalnya suatu undang-undang masih bisa dipengaruhi oleh Megawati lewat Korea-Koreanya ini di parlemen. Akhirnya, Ratu Agung Megawati masih bisa menjadi sosok ketua umum partai dengan pengaruh paling besar. Ya, setidaknya 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita nggak tahu ya. Entah sebagai koalisi di pemerintahan ya, ataupun sebagai pihak oposisi. Yang menjadi pertanyaan, apakah PDIP akan tetap dalam posisi idealis berpolitik dengan menjadi oposisi? Atau justru malah ikut ideologi politik praktis dan ambil bagian dengan masuk koalisi pemerintah? Silakan teman-teman yang punya jawaban atau kawan-kawan yang punya persepsi lain, tulis di kolom komentar. Karena kalau melihat dinamika politik, kawan bisa jadi lawan, sudah jadi lawan, bisa jadi kawan. Sama halnya dengan Megawati dan Prabowo. Pernah bersama saat 2009 serta kemudian kembali mendukung Jokowi di Pilgub DKI. Tapi kemudian akhirnya menjadi lawan di Pilpres 2014. Dan berbalik berkoalisi usai pemilu 2019. Atau ini nih, mungkinkah terjadi plot twist dengan hadirnya sosok Jokowi menjadi orang yang menyatukan Ratu Agung Megawati dan Bapak Gemoy Prabowo dengan kalimat saktinya, yakni rekonsiliasi. Gimana menurut kawan-kawan? Oke, kawan-kawan Gemapos, mari kita tunggu bersama episode selanjutnya. Kisah cinta antara Ratu Agung dengan Presiden 2024. Saya Nova, sekian.